Where's Nathan? Play Nathan, team will win guarantee. Ujar supporter Swansea pas timnya ketinggalan 2-0 di babak pertama. Ya, mungkin dia muak dengan netizen Indonesia yang menyerbu kolom komentar Swansea tiap kali Swansea main. Tapi karena Nathan jarang dimainin, netizen Indonesia sudah malas berkomentar. Makanya, oke, jadi ceritanya gini. Nathan ini adalah pemain muda berbakat yang pernah tampil reguler di Eredivisie bersama Excelsior Rotterdam. Bayangin, anak muda bisa main rutin di liga sekelas Eredivisie. Artinya dia punya potensi besar dong. Swansea City pun tertarik dan memboyongnya ke Wales pada musim panas 2023 dengan transfer sekitar 350.000 euro. Tapi apa yang terjadi? Nathan malah nyaris jadi pemain bayangan di Swansea. Sejak bergabung, Nathan cuma main di 3 pertandingan resmi dengan total menit bermain 127 menit. Penampilan terakhirnya terjadi pada Agustus 2024 lalu. Bahkan saat ajang yang biasanya jadi kesempatan untuk pemain cadangan unjuk gigi seperti FA Cup, Nathan juga nggak diberi menit bermain. Marcelino Ferdinand aja bisa dapat kesempatan main di klubnya di ajang ini. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya masalah Nathan di Swansea? Apakah dia dianggap kurang bagus saat latihan? Atau mungkin ada faktor lain seperti ketidakcocokan dengan pelatih? Atau ada drama yang kita nggak tahu? Yuk kita bahas. Joao, dat is een droog maar lekker schot dat Excelsior op gelijke hoogte brengt. Nathan bergabung dengan Swansea City pada musim panas 2023 dari Excelsior Rotterdam di Eredivisie. Waktu itu transfer ini dianggap cukup menjanjikan, apalagi usianya masih muda, yaitu 22 tahun. Dengan biaya transfer sekitar 350.000 euro, Nathan digadang-gadang bakal jadi salah satu investasi jangka panjang untuk Swansea. Tapi kenyataannya semua nggak berjalan sesuai ekspektasi. Sejak awal kedatangannya, Nathan cuma tampil 3 kali di seluruh kompetisi untuk Swansea, dan total bermainnya hanya 127 menit. Parahnya lagi, setelah musim pertamanya, ia bahkan nggak dimainkan sama sekali di paruh pertama musim 2023-2024. Swansea akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Nathan ke SC Heerenveen di Eredivisie. Tapi sayangnya, di sana juga nggak lebih baik. Ia hanya bermain 15 menit dalam 4 pertandingan. Gimana nggak frustasi coba? Di tengah minimnya kesempatan bermain di level klub, karir Nathan di timnas Indonesia justru cukup stabil. Ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024 dan langsung menjadi bagian penting di skuad Garuda. Sampai sekarang, ia sudah mengantongi 10 caps bersama timnas Indonesia. Musim ini Nathan sebenarnya sudah main lebih banyak dibanding musim lalu, yaitu sebanyak 125 menit. Tapi angka ini tetap sangat kecil. Bayangin aja, di ajang seperti EFL Cup yang biasanya jadi kesempatan buat pemain cadangan atau pemain muda, Nathan cuma main 67 menit melawan Gillingham dan 58 menit melawan Wycombe Wanderers. Di Championship, ia cuma dapat 2 menit sebagai pemain pengganti lawan Preston North End pada Agustus 2024. Setelah itu, Nathan nggak pernah terlihat lagi di lapangan untuk Swansea. Bahkan di Piala FA yang biasanya jadi ajang rotasi pemain, Nathan nggak juga diberi kesempatan. Pertanyaannya, apa yang salah di Swansea? Bisa jadi ini adalah hasil dari keputusan transfer yang kurang tepat. Swansea mungkin merekrut Nathan dengan harapan besar, tapi akhirnya gagal memberinya lingkungan yang tepat untuk berkembang. Nathan tampaknya menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan kesempatan bermain di Swansea. Kompetisi di posisi fullback kiri sangat ketat, dengan kehadiran pemain seperti Josh Damon dan Josh Key yang memiliki pengalaman lebih banyak di Championship. Bandingkan dengan mereka, Nathan mungkin masih dianggap belum cukup siap untuk bersaing di level ini. Selain itu, gaya bermain di Championship yang lebih fisikal, menuntut stamina tinggi, kekuatan fisik, dan kemampuan duel udara menjadi tantangan tambahan bagi Nathan yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Pergantian pelatih dari Michael Duff ke Luke Williams di Swansea juga tidak membawa perubahan signifikan bagi Nathan. Meskipun skuad Swansea tergolong kecil, ia tetap kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Minimnya kepercayaan dari pelatih semakin memperkecil peluangnya untuk membuktikan diri di lapangan. Nathan jelas bukan pemain buruk. Di Eredivisie dia bermain reguler dan menunjukkan kualitasnya. Di timnas Indonesia dia mampu bersaing dan bahkan jadi andalan di Piala Asia U23. Tapi Championship adalah liga yang keras dan mungkin saja adaptasi Nathan di sana belum berjalan lancar. Apa yang harus dilakukan Nathan? Menurutku dia harus lebih berani mengambil keputusan besar. Kalau di Swansea dia nggak dihargai, lebih baik dia mencari klub yang benar-benar membutuhkan jasanya. Bukan cuma soal bermain, tapi juga soal kepercayaan diri yang pasti akan meningkat kalau dia mendapatkan menit bermain yang reguler.
Dengan bursa transfer Januari yang masih terbuka, Nathan pasti sudah mulai memikirkan langkah berikutnya. Apakah Swansea bakal meminjamkannya di klub lain atau mungkin menjualnya secara permanen? Pilihan terbaik mungkin adalah pindah ke klub yang benar-benar memberinya menit bermain, entah itu di Ligue 1 atau bahkan kembali ke Eredivisie. Harapan kita sebagai fans Indonesia adalah melihat Nathan mendapatkan kesempatan yang layak, entah itu di Swansea atau di klub lain. Dan buat Swansea, mungkin saatnya berpikir ulang soal masa depan Nathan di klub. Apapun keputusannya, semoga itu jadi langkah terbaik untuk semua pihak. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Nathan harus bertahan di Swansea dan berjuang untuk mendapatkan menit bermain, atau lebih baik pindah ke klub lain demi karir yang lebih cerah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.